Halo, dan selamat datang di saluran YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang topik pencemaran lingkungan. Mari kita mulai topiknya. Halo, selamat pagi Jessica. Selamat pagi juga Nadia. Bagaimana kabarmu Jessica? Alhamdulillah, kabar saya cukup baik. Bagaimana dengan Anda? Saya baik, tapi kenapa Anda terlihat sangat khawatir? Anda benar sekali. Saya sangat khawatir tentang lingkungan, karena lingkungan telah menjadi ancaman yang cukup besar bagi manusia dan hewan. Benar-benar sangat terancam lingkungan kita. Lingkungan kita dalam bahaya besar, yaitu sedang tercemar. Masalah sampah dan lingkungan merupakan masalah sosial, karena para warga akan merasa keresahan. Sampah-sampah membuat lingkungan tersebut jelek dipandang dan bisa membuat saluran-saluran tersumbat, sehingga mengakibatkan banjir. Oh iya, pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia saat ini, tercemar demi hari ke hari. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Anda benar sekali. Lingkungan yang tercemar ini menyebabkan banyak sekali efek-efek kerugian bagi kita dan masyarakat. Efek pencemaran lingkungan sangat merugikan, yaitu menimbulkan ketidakseimbangan ekologi dan juga membawa bencana alam, dan juga akan menimbulkan peningkatan suhu global, termasuk akibat dari pencemaran lingkungan. Saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Selain itu, sebenarnya banyak sekali faktor penyebab pencemaran lingkungan. Di antaranya, penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah, dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC yang berlebihan, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, dan menurut Anda, apa yang Anda pikirkan tentang konsekuensinya? Konsekuensinya pencemaran lingkungan adalah pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Sebab pencemaran akan merusak keadaan yang mulainya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia, namun hewan dan juga tumbuhan. Allah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena dapat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Peningkatan suhu di dunia adalah akibat dari pencemaran lingkungan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Sebelumnya, saya pikir hewan dan tumbuhan kemungkinan besar akan cenderung punah dikarenakan kenaikan suhu. Tetapi juga kemungkinan terjadi karena pencemaran ekosistem seperti limbah industri, baik udara, air, dan darat, yang masih sering terjadi kemungkinan bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Juga berperan sebagai penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Benar sekali. Secara mutlak, kenaikan suhu, es mencair, dan permukaan air laut yang naik itu karena pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Benar sekali. Banyak sekali sumber-sumber pencemaran. Pencemar datang dari berbagai sumber dan memasuki udara, air, dan tanah dengan berbagai cara. Pencemaran udara terutama datang dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Pencemaran udara dapat pula berasal dari aktivitas gunung berapi. Iya, pencemaran bisa berasal dari sungai, air, dan tanah, terutama dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian. Limbah cair domestik terutama berupa B, OD, COD, dan zat organik. Limbah cair industri yang menghasilkan B, OD, COD, zat organik,
dan berbagai pencemaran beracun. Limbah cair dari kegiatan pertanian terutama berupa nitrat dan fosfat. Ada juga proses pencemaran, dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni, sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara, maupun tanah. Proses tidak langsung yaitu beberapa zat kimia yang beraksi di udara, air, maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Pencemar ada yang langsung terasa dampaknya, misalnya berupa gangguan kesehatan langsung seperti penyakit akut atau yang akan dirasakan setelah atau jangka waktu tertentu, seperti penyakit kronis. Sebenarnya, alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran atau self-recovery. Namun, alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemar akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi, dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan, dan Iya, tentu saja. Selain pencemaran lingkungan, kita juga menderita berbagai macam penyakit. Di antara asma, kanker paru-paru, penurunan fungsi hati dan ginjal, tipes, gangguan kesehatan jantung, diare, dan hepatitis A. Kamu benar sekali. Kondisi udara yang kotor dan mengandung banyak zat berbahaya akan meningkatkan risiko asma. Zat-zat asing yang masuk ke saluran pernapasan akan mengganggu kelancaran proses bernapas. Akibatnya, kita akan rentan terhadap asma. Beberapa gejala yang mengganggu seperti sesak napas, batuk, dan nafas berbunyi pun sulit dihindari. Pengidap asma harus mengkonsumsi obat khusus untuk mengembalikan fungsi saluran pernapasan seperti sedia kala. Dengan kondisi udara yang kotor dan mengandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita, yang dimana dapat meningkatkan risiko diare. Bakteri penyebab diare dapat berkembang biak secara maksimal di tempat yang kotor. Jika air atau makanan yang kotor tersebut masuk ke tubuh Anda, maka bakteri yang ada di dalamnya akan menyebabkan diare. Mencuci tangan dengan benar dan menyantap makanan higienis adalah cara mudah yang patut kita lakukan agar terhindar dari diare. Jadikan pola makanan sehat dan mencuci tangan sebagai bagian dari kebiasaan Anda mulai hari ini. Selain diare, virus hepatitis A juga menular melalui air yang kotor. Virus ini akan mengganggu fungsi hati untuk menyaring racun. Infeksi virus hepatitis A lebih rentan menyebabkan tingginya kadar bilirubin dalam darah, rasa mual, demam, dan hilangnya nafsu makan. Penanganan hepatitis A harus dilakukan secara intensif agar virus yang ada pada tubuh kita lekas hilang dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih parah. Di Indonesia, diare berada pada urutan kedua, daftar penyebab tertinggi angka kematian bayi. Hasil riset yang diterbitkan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015 menyebutkan 2,9 juta rakyat Indonesia menderita hepatitis. Bahkan di beberapa provinsi, penyakit hepatitis A berada pada level kejadian luar biasa atau KLB. Artinya perlu diwaspadai. Jika ditelaah, diare dan hepatitis A memiliki satu persamaan. Kedua penyakit ini juga disebabkan oleh pencemaran air. Benar, berbagai macam bahan kimia dapat juga mencemari air, tanah, dan udara. Hal inilah satu yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia, serta semua makhluk hidup di dalamnya. Banyak situs limbah berbahaya dan fasilitas industri telah terkontaminasi selama beberapa dekade dan terus mempengaruhi lingkungan. Ya, beberapa kontaminan di lingkungan dapat terlihat jelas dan berbau sangat tidak enak, mengganggu banyak hal di sekitarnya. Tetapi dampak dari hal ini lebih dari sekadar estetika. Beberapa polutan menahan kerusakan dan terakumulasi dalam rantai makanan. Polutan ini dapat dikonsumsi atau diserap oleh ikan dan satwa liar yang pada gilirannya dapat dimakan oleh manusia. Benar sekali. Bahan kimia juga dapat masuk ke sedimen
berdampak pada wilayah pesisir yang luas, mengancam kesehatan manusia, dan mengurangi kesejahteraan ekonomi daerah yang bergantung pada lingkungan pesisir yang sehat. Lantas, bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan yang bisa dilakukan agar tidak tercemar? Kita dapat mencegah pencemaran dengan menggunakan cara pencegahan pencemaran yang terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali, reuse, dan daur ulang atau recycle. Di bidang industri misalnya, dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT, persistent, bioakumulatif, and toxic, dan berangsur-angsur menggantinya dengan green chemistry. Green chemistry merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan bahaya kesehatan, efek buruk pada ekosistem dan satwa liar. Pencemaran dapat dinyatakan sebagai masuknya zat berbahaya atau partikel asing apapun yang akan berdampak buruk pada lingkungan. Seperti yang dikutip dari laman United States Environmental Protection Agency, melindungi lingkungan dan menemukan cara mencegah pencemaran lingkungan secara lebih lanjut adalah salah satu tanggung jawab utama manusia dan cara alami untuk merawat diri sendiri dan generasi masa depan. Oh iya, tindakan pencegah dapat pula kita lakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan penggunaan berkelanjutan atau sustainable development. Langkah pengendalian sangat penting, salah satunya untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan, dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global, diperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara lain. Ada juga beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti melakukan perlindungan hutan dengan cara menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan pengadaan taman nasional. Kemudian, menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Selanjutnya, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Ada juga beberapa dasar cara yang dapat kita lakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, diantaranya secara administratif. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982 dengan adanya AMDAL. Sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek yang lainnya. Kemudian secara teknologis, cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu, sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Kemudian secara edukatif, cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Kita dapat memulai dari diri kita untuk mencegah pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara merawat kendaraan pribadi Anda dengan baik. Kendaraan yang dirawat dengan baik dan benar akan memiliki jarak tempuh yang lebih baik dan mengeluarkan lebih sedikit polutan.
Jangan isi tangki bensin kendaraan secara berlebihan. Pengisian yang berlebihan menyebabkan tumpahan yang pada akhirnya melepaskan hidrokarbon dan bahan kimia beracun lainnya ke udara. Lakukan kegiatan hemat energi. Menghemat energi selain akan membantu menurunkan tagihan listrik, juga akan membantu menghindari tuntutan berlebih pada pembangkit listrik. Terima kasih atas diskusi penting ini. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.